2, 1, action. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah materi pengetahuan bahan hasil pertanian, khususnya tentang komoditas daging. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tujuan pembelajaran untuk kesempatan kali ini, jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, Anda diharapkan pertama dapat menjelaskan pengertian daging, kemudian mengetahui komponen penyusun daging, yang ketiga mengetahui sifat fisik dan kimia komoditas daging, dan terakhir adalah mengetahui sifat fisiologi komoditas daging. Baik, saudara-saudara sekalian, kita awali dari pengertian daging. Ya, menurut Tin Muhtadi dan Sugiono di dalam bukunya Pengetahuan Bahan Hasil Pertanian, daging ini didefinisikan sebagai urat daging atau otot ya, yang melekat pada kerangka, ya. Kecuali urat daging, bagian bibir, kemudian hidung dan telinga yang berasal dari hewan yang sehat sewaktu dipotong. Istilah daging umumnya dibedakan dengan karkas, Bapak sekalian. Kalau daging adalah bagian yang sudah tidak mengandung tulang, ya. Sedangkan karkas berupa daging yang belum dipisahkan dari tulang atau kerangkanya. Nah, biasanya Bapak sekalian kalau kita lihat, seperti kalau di kita, daging sapi biasanya dijual di dalam bentuk daging, tapi kalau ayam kebanyakan itu dalam bentuk karkas. Kemudian Bapak sekalian, kenapa kita harus mengetahui sifat-sifat dari daging, atau kita perlu mempelajari dari sifat-sifat daging ini? Karena apa? Kalau kita akan mengolah suatu olahan yang berasal dari bahan dasar daging, tentunya kita menginginkan produk tersebut akan berkualitas bagus, ya. Semua produk itu diawali dari bahan dasarnya yang harus bagus, kemudian prosesnya juga yang bagus, selanjutnya mulai dari penyimpanan sampai pendistribusiannya. Untuk itu kita perlu memahami sifat-sifat daging, sehingga kalau kita mau mengolah daging ini akan sesuai dengan apa yang akan kita olah. Pertama, saudara-saudara sekalian, dilihat dari sifat-sifat fisik untuk daging segar, merupakan warna daging, ya. Ini warna daging sapi yang baru diiris biasanya merah ungu gelap, Bapak sekalian. Kemudian warna tersebut akan berubah menjadi terang atau merah ceri bila daging ini dibiarkan terkena oksigen. Perubahan warna merah ungu menjadi terang tersebut bersifat dapat balik, ya Bapak sekalian. Namun bila daging tersebut terlalu lama terkena oksigen, maka warna merah terang akan berubah menjadi coklat. Sehingga kalau kita mendapatkan daging sapi yang sudah berwarna coklat, itu menandakan bahwa daging tersebut sudah lama atau sudah terkena lama oleh atau kontak dengan udara. Untuk mioglobin, Bapak sekalian, mioglobin merupakan pigmen berwarna merah keunguan yang menentukan warna daging segar. Mioglobin dapat mengalami perubahan bentuk akibat berbagai reaksi kimia. Nah, bila terkena udara, pigmen mioglobin akan teroksidasi menjadi oksimioglobin yang menghasilkan warna merah terang. Kemudian oksidasi yang lebih lanjut dari oksimioglobin akan menghasilkan pigmen metmiolobin yang berwarna coklat. Nah, timbulnya warna coklat menandakan bahwa daging telah terlalu lama terkena udara bebas sehingga menjadi rusak. Nah, pada gambar ini Bapak sekalian bisa kita lihat ini perubahan warna daging, ya. Kalau misalnya dari mioglobin, Bapak sekalian, ini kalau teroksidasi akan menjadi metmiologin akan berwarna coklat. Tetapi kalau teroksigenasi oleh O2 itu akan berubah menjadi oksimioglobin, ini akan berwarna merah cerah, ya. Begitu seterusnya kita bisa melihat pada gambar ini. Kemudian untuk sifat fisik yang lainnya adalah Bapak sekalian, ini daya ikat air oleh protein, ya. Kenapa kita harus memahami ini? Karena kalau misalnya kita mau membuat olahan yang memerlukan
emulsifikasi, seperti kita mau membuat sosis atau membuat bakso, ini penting ya. Jadi daya ikat air oleh protein ini penting. Kenapa? Jadi kalau kita membuat sosis dari daging yang sudah daya ikat airnya menurun, maka emulsifikasi akan tidak terbentuk, sehingga produk sosis ataupun bakso itu akan menjadi kurang bagus. Nah, ini kita perlu memahami dari karakteristik atau sifat fisik daging, terutama daya ikat air oleh protein. Nah, apa yang disebut daya ikat air oleh protein? Ini adalah kemampuan daging untuk mengikat atau menahan air bebas. Nah, ini sifat ini penting dalam pembuatan produk tadi ya, seperti sosis ataupun bakso, karena produk-produk ini memerlukan ya daya ikat air oleh protein daging tadi yang tinggi, ya, sehingga produk sosis ataupun bakso yang dihasilkan akan bermutu bagus. Kemudian Bapak sekalian, nilai WHC daging menurun dengan menurunnya pH. Artinya daya ikat air oleh protein ini akan menurun kalau terjadi penurunan pH. Nah, penurunan pH berakibat protein ini rusak di dalam suasana asam. Jadi kalau misalnya proteinnya rusak, kalau kita buat produk seperti bakso, emulsinya tidak akan terbentuk karena sifat protein adalah sebagai emulsifier. Ya. Jadi bahan emulsifier yang natural terdapat di dalam daging adalah bagian proteinnya. Sehingga kalau protein itu rusak, maka emulsinya tidak akan terbentuk, yang mengakibatkan produk bakso itu tidak akan bagus, misalnya tidak kenyal ataupun ya tidak kenampakannya kurang bagus. Kemudian yang perlu kita ketahui lagi adalah sifat fisiologi daging, ya. Sifat fisiologi daging, yaitu sifat di mana kalau hewan ya, atau ternak itu sudah disembelih, itu akan terjadi tahapan-tahapan di mana tahapan-tahapan tersebut itu akan mempengaruhi kualitas daripada daging itu sendiri. Jadi hewan yang baru dipotong itu dagingnya Bapak sekalian terasa lentur dan lunak. Kemudian terjadi perubahan-perubahan sehingga jaringan otot menjadi keras, kaku dan tidak mudah digerakkan. Nah, ini biasanya untuk empuk kembali memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, biasanya setelah hewan mati, sirkulasi darah terhenti. Nah, ini akan mengakibatkan proses oksidasi reduksi terhenti, kemudian diikuti oleh terhentinya respirasi dan berlangsungnya proses glikolisis anaerobik. Dan mengakibatkan daging hewan akan mengalami serangkaian perubahan biokimia dan fisikokimia yang tadi bisa dari lentur atau lunak menjadi keras, kemudian nanti akan menjadi lunak kembali. Nah, Bapak sekalian, kalau lihat dari gambar ini, ya, itu adalah skema proses yang terjadi setelah tahap penyembelihan. Di sini ada beberapa istilah, ada istilah pre-rigor, kemudian rigor mortis dan pasca rigor. Nah, ini masing-masing ini akan saya jelaskan. Jadi setelah ternak itu disembelih, dia tahap pertama itu akan mengalami tahap pre-rigor, kemudian selanjutnya rigor mortis dan pasca rigor. Nah, apa yang disebut tahap pre-rigor? Setelah hewan mati, metabolisme aerobik menjadi metabolisme anaerobik, ya. Sirkulasi darah ke jaringan otot terhenti sehingga akan terbentuknya asam laktat. Nah, karena terbentuk asam laktat, maka derajat keasaman atau pH jaringan otot menjadi turun. Pada tahap ini, jumlah ATP atau adenosin trifosfat itu dalam jaringan daging masih relatif konstan, sehingga pada tahap pre-rigor ini tekstur daging lentur dan lunak. Pada fase ini, kelarutan protein daging pada larutan garam mempunyai kualitas yang lebih baik, ya. Jadi dibanding dengan daging pada fase post-rigor. Nah, ini hampir 50% protein daging yang larut dalam garam itu dapat diekstraksi keluar dari jaringan.
Nah ini kaitannya Bapak sekalian, karena protein di dalam daging itu ada 3 macam. Ada protein yang larut di dalam air, ada protein yang larut di dalam garam, kemudian juga ada protein yang tidak larut di larutan kedua-duanya. Nah ini kaitannya, ya kita harus memahami karakteristik ini. Kenapa? Tadi dikatakan bahwa untuk membuat suatu produk ya yang memerlukan emulsifikasi, protein ini sebagai emulsifier. Nah, sehingga garam kalau ditambahkan ya kepada daging, maka protein itu akan larut di dalam garam, sehingga pada waktu daging diolah itu akan terbentuk emulsifikasi yang bagus, sehingga produk yang kita hasilkan juga menjadi bagus. Nah ini biasanya kita akan gunakan di dalam pembuatan produk-produk yang membutuhkan sistem emulsi ya. Kemudian tahap yang kedua tadi adalah tahap rigor mortis ya. Pada tahap ini terjadi perubahan tekstur pada daging, di mana jaringan otot menjadi keras, Bapak sekalian ya, atau kaku dan tidak mudah digerakkan. Nah ini secara umum atau istilah kita itu rigor mortis itu juga disebut kejang bangkai ya. Jadi Bapak sekalian, kalau kita lihat hewan yang sudah mati itu akan menjadi kejang. Nah ini itu disebut tahap rigor mortis. Pada kondisi ini ya perlu kita ketahui kaitannya dengan pengolahan. Jadi kalau misalnya kita Bapak sekalian membeli daging pada tahap rigor mortis ya, daging itu kemudian diolah, maka daging itu menjadi keras ya atau alot. Nah sehingga kalau kita memilih daging untuk diolah, sebaiknya pada tahap pre-rigor ataupun pasca rigor. Jadi pada tahap rigor mortis ini kekerasan daging itu disebabkan karena terjadinya struktur serat protein ya yang kaitannya dengan protein aktin dan miosin mengalami cross linking, sehingga akan terjadi kekejangan atau kekakuan pada daging. Kemudian kekakuan yang terjadi juga dipicu dengan terhentinya respirasi, sehingga terjadi perubahan di dalam struktur jaringan otot hewan ya, serta menurunnya jumlah adenosin trifosfat dan kreatin fosfat sebagai penghasil energi. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap post rigor. Jadi melunaknya kembali tekstur daging menandakan dimulainya fase post rigor atau pasca rigor. Jadi Bapak sekalian, tadi setelah mengalami tahap rigor mortis, yaitu daging menjadi kaku, selanjutnya menjadi lunak kembali ya. Ini dikarenakan ya bahwa melunaknya kembali tekstur daging tadi bukan diakibatkan oleh pemecahan ikatan aktin dan miosin, akan tetapi adalah akibat penurunan pH ya. Ya mungkin Bapak sekalian tadi bisa disimpulkan bahwa kalau kita akan mengolah ya, komoditas hasil pertanian, terutama komoditas daging, ya kita harus memahami karakteristik atau sifat-sifat dari daging itu sendiri. Jadi jangan sampai salah pilih. Kalau kita membeli daging pada tahap rigor mortis, kalau daging itu akan diolah maka akan keras ataupun alot. Nah sehingga kita harus tahu ya kapan tahap rigor mortis ya, kapan pasca rigor dan kapan pre-rigor. Nah sehingga produk yang akan kita gunakan atau produk yang kita buat itu akan kualitasnya yang kita harapkan. Mungkin itu, terima kasih, sampai jumpa kembali di pengetahuan bahan yang lain ya. Sampai jumpa dan terima kasih.